Baik, selamat datang teman-teman angkatan 2023 di Sina Bareng Yuk UTS Kalkulus 1 tahun 2024. Kali ini kita akan berikan tutorial terkait dengan penyelesaian dari soal yang ada di tahun lalu ya, soal terkait dengan penyelesaian UTS tahun 2023 gitu ya. Tahun kemarin itu kita dikasih 3 soal. Yang pertama itu kita ada suatu soal berupa diberikan suatu fungsinya yaitu fungsi n terhadap t dengan fungsi nt-nya ini adalah k per 1 ditambah e r pangkat min rt dikali k per n0 dikurang 1, dimana r adalah pertumbuhan intrinsik sebesar m plus 1 per m plus 4, kemudian k adalah carrying capacity sebesar m plus 20, kemudian n0 sama dengan m plus 2, sedangkan m sendiri adalah bilangan terakhir NIM Anda. Yang pertama kita disuruh untuk membuat suatu sketsa kurva sehingga beserta garis-garis asimptotnya, kemudian kita disuruh menaksir ukuran populasi pada jangka waktu yang sangat lama, dan yang terakhir kita diminta untuk menginterpretasikan sifat-sifat kurva tersebut, itu teman-teman. Nah, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita mengkonstruksikan terlebih dahulu ya. Kita mengkonstruksikan dulu terlebih dahulu. Konstruksikan nilai nt-nya gitu ya. Kita harus mengkonstruksikan nilai atau fungsi nt dengan nilai-nilai yang telah diketahui gitu loh. Nilai-nilai yang diketahui itu tadi kita diberitahu bahwa m-nya itu ada bilangan terakhir NIM, dan kita pakai NIM-ku ya. NIM-ku di ini 21.01.01.3.065, berarti bilangan terakhir adalah 5 ya kan. Bilangan terakhir 5. Kemudian R-nya adalah M plus 1 per M plus 4. Kemudian kita masukkan M-nya dan didapat hasil adalah 23. Kemudian M-nya atau K-nya itulah M plus 20. Itu adalah 5 plus 20 sama dengan 25. Dan N-nya adalah M plus 2 sama dengan 7. Atau 5 plus 2. Didapatkan setelah kita masukkan nilai-nilai ini ya. Nilai-nilai yang udah kita dapatkan ini. Nilai yang udah kita dapatkan ini ke sini. Itu kita dapatkan hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi hasilnya adalah yang ini. Oke, ini adalah NT-nya. NT telah disederhanakan gitu. Selanjutnya teman-teman yang perlu diperhatikan juga adalah algoritma dari pengerjaan kalkulus. Bersama dengan kalau misalkan kita diampun sama Pak Hartono gitu ya. Pak Hartono ini emang dia mau kita untuk merincikan algoritma sesuai dengan yang diajarkan gitu kan. Dan biasanya Pak Hartono itu memulai dengan penentuan domain. Nah, kita juga di sini aku tentukan dulu domainnya. Untuk domain sendiri itu apa? Jadi domain itu didefinisikan sebagai nilai yang diinputkan pada suatu fungsi. Nah, syarat suatu nilai itu menjadi fungsi itu nilai dikatakan sebagai domain apabila ketika dimasukkan ke dalam fungsinya, misalkan ada nilai kemudian diinputkan ke fungsinya, nantinya fungsi tersebut akan menghasilkan nilai yang terdefinisi, atau dalam bahasa Inggrisnya itu definite
ataupun tidak infinite gitu ya, lawannya infinite. Nah, untuk di fungsi n terhadap t ini pastinya kan domainnya adalah si t-nya begitu ya, dan karena kita masih di kalkulus 1, otomatis kita berkutat hanya pada bilangan real saja gitu. Jadi t-nya sudah bisa dipastikan adalah bilangan real gitu ya. Tapi apakah semua bilangan real itu masuk ke dalam domain fungsi nt-nya atau dn-nya ini? Itu belum tentu. Kenapa? Karena ya saja kita belum tahu kan di mana nilai t yang mungkin akan menyebabkan nt ini menjadi tidak terdefinisi gitu atau infinite gitu. Nah, teman-teman perlu ketahui juga bahwa nt ini adalah fungsi rasional gitu ya, bisa disebut sebagai fungsi rasional. Fungsi rasional. Ya, itu fungsi yang berbentuk rasio. Dan kita tahu kalau di bilangan real itu dia terdefinisi, atau suatu bilangan itu terdefinisi ketika suatu bilangan rasional ya, bilangan yang dia dibagi gitu, itu tidak terdefinisi kalau pembaginya adalah 0. Atau maka kita bisa mendapatkan nilai domainnya, atau kita tidak perlu menguji satu persatu nilai t-nya, tapi kita bisa langsung membuang gitu kan, membuang t yang bakalan membuat si nt ini menjadi infinite gitu, yaitu ketika si ini atau pembagian ini itu sama dengan 0 gitu. Atau di sini kita bilang nt itu definite ketika 1 plus e pangkat min 2/3t dikali 25/7 min 1 itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini kita melakukan kalkulasi, kita misalkan gitu kan, karena kita mau mencari berapa sih nilai t yang menyebabkan dia 0 gitu kan. Kita misalkan dia sebagai 0 atau asumsikan nilai ini adalah 0, maka kita pindah ruaskan satunya ke kanan menjadi minus 1, dan pengalinya ini, pengali nt-nya ini, ininya kita pindahkan juga menjadi seperti ini teman-teman. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai t kan kita harus menurunkan t-nya gitu kan, dengan bantuan fungsi logaritma dengan basis bilangan natural atau ln, supaya nanti e-nya hilang gitu kan. Jadinya dilenkan semua. Nah, tapi teman-teman perlu perhatikan ya, ketika kita melenkan si minus 7/18, ini tuh bukan bilangan real gitu. Sementara tadi kita udah tentukan bahwa t-nya ini harusnya adalah bilangan real. Artinya tidak ada selama nilai t-nya adalah bilangan real, berarti nt-nya terdefinisi. Dengan demikian kita bisa menuliskan dn-nya ini adalah dn-nya itu adalah t anggota bilangan real dengan t lebih besar dari 0 ya. Nah, kenapa kita tambahkan t lebih besar dari 0? Karena ini adalah fungsi terhadap waktu, dan waktu itu tidak mungkin minus. Makanya kita buatkan langsung domainnya itu t-nya lebih besar dari 0. Teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat gambar sketsa. Teman-teman bisa apa ya namanya tuh, mungkin bisa review juga gitu kan. Ini aku bantu review terkait dengan garis-garis asimptot yang memang dipelajari ya sama Pak Hartono. Itu pertama kita bisa tinjau dari garis asimptot mendatarnya dulu gitu. Garis asimptot mendatar dapatkan dari mana? Dari bentuknya teman-teman, dari kita mencari nilai limit
fungsinya terhadap ketika variabel T-nya ini menuju tak hingga, itu harus menghasilkan suatu bilangan tertentu atau ada limitnya di suatu nilai yang kita sebut dengan A atau B gitu ya. Ketika kita menguji T-nya ini mendekati tak hingga dari kiri gitu kan, atau dari ke arah yang besar, itu mendapatkan A, atau ke arah yang kecil ya minus tak hingga, itu dapatkan bilangan yang lain gitu. Nah, karena kita sudah mengecilkan tadi domain T-nya itu adalah lebih besar dari 0, berarti kan yang ini tidak dipakai gitu ya. Jadi kita hanya pakai yang ini saja gitu. Nah, kita masukkan T-nya itu sama dengan tak hingga, kemudian kita dapatkan di sini dia E pangkat minus 2/3 tak hingga, dan ini bisa disebut atau bisa dituliskan jadinya E pangkat tak hingga gitu ya. Tapi karena ini pangkat minus tak hingga, berarti dia bisa ditaruh di bawah garis atau sebagai penyebut gitu kan, bersama dengan 7. Dan suatu bilangan ketika dipangkatkan dengan tak hingga gitu kan, itu bilangan dipangkatkan dengan bilangan yang sangat besar, pasti kan hasilnya sangat besar juga gitu kan. Makanya dihasilkan tak hingga, dan suatu bilangan yang sangat besar dikalikan dengan suatu bilangan lagi, pasti hasilnya juga akan sangat besar, makanya dia jadi tak hingga lagi. Tapi ketika suatu bilangan dibagi dengan bilangan yang sangat besar, dia akan menjadi 0, sehingga didapatkan nilai limitnya itu adalah 25 gitu. Kemudian selanjutnya kita mencari atau meninjau asimptot tegaknya, yaitu di limit asimptot maksud saya fungsi itu, suatu fungsi ketika dia dilimitkan terhadap suatu bilangan tertentu, itu menghasilkan hasil tak berhingga banyaknya gitu ya. Asimptot tegak dihasilkan dari limit yang seperti itu gitu loh. Jadi kita mencari nilai kira-kira siapa nilai A atau nilai siapa nilai A dan B-nya gitu kan. Nah, dari domain ini teman-teman, ada tips sebenarnya untuk mempermudah kita mencari nilai A dan B ini, yaitu dari nilai T yang tidak masuk ke dalam domain gitu kan. Nah, tapi kita barusan ya sebelumnya menguji bahwa domain kita itu semuanya dari T bilangan real gitu. Jadi semua T asalkan dia bilangan real, maka dia merupakan domain NT, atau dalam hal ini kita bisa simpulkan bahwa tidak ada asimptot tegak untuk NT karena seluruh T merupakan domain si NT selama dia bilangan real. Dan yang terakhir itu adalah garis asimptot miring. Kita bisa mencari gitu ya teman-teman. Kita bisa mencari asimptot miring itu dari suatu persamaan garis. Jadi karena dia asimptot miring, berarti dia garisnya itu adalah persamaan garis. Jadi misalkan suatu garis Y sama dengan MT plus C, dengan T ini adalah variabel ya, M-nya gradien dan C-nya adalah konstanta. Suatu garisnya dikatakan garis asimptot tegak dari asimptot, maaf ini maksudnya miring. Maksudnya miring ya. Miring dari NT jika, atau misal suatu garis Y adalah garis asimptot miring dari NT, maka nilai limit NT dikurang Y itu harus sama dengan 0, ataupun ini juga, mohon maaf ini salah,
ya. Jadi bukan limit T menuju A, tapi ini adalah limit T menuju ini A. Terusnya adalah tak hingga sama dengan 0, ataupun ini minus tak hingga harus sama dengan 0 gitu teman-teman. Nah, teman-teman untuk mempermudah ya, jadi untuk asimtot miring ini dia itu hanya ada pada fungsi rasional. Nah, kebetulan ini adalah fungsi rasional teman-teman. Tapi fungsi rasional seperti apa yang kita punya garis asimtotnya? Garis asimtot ini atau Y-nya ini didapatkan dari sisa pembagian bilangan atau fungsi rasionalnya gitu, polinom rasionalnya. Jadi misalkan ada suatu fungsi rasional R gitu ya, sama dengan fx per gx. Nah, ini kan dia akan menghasilkan seperti ini ya. Kalau misalkan kita di SMA kan kita diajarinya hasilnya seperti ini. Nah, supaya garis itu asimtot miring, maka Hx ini adalah berordo 1, teman-teman. Berordo 1. Kenapa? Karena Hx inilah yang menjadi garis asimtot miringnya, dan yang kita mau adalah dia sebuah garis, gitu kan. Dan garis itu haruslah fungsi linear atau ordonya 1. Kalau misalkan dia sudah berordo 2 atau berordo polinom, dia sudah bukan linear lagi gitu kan fungsinya, atau dia tidak bisa disebut sebagai garis, melainkan dia adalah suatu kurva. Nah, Hx ini itu adalah asimtot miringnya. Untuk itu dia, makanya kenapa dia bisa disebutkan jadi bentuknya itu adalah limit x menuju hingga, inilah asal usul rumusnya teman-teman. Nah, ini katakanlah Rx ini dia pasti harus punya limit dulu, teman-teman. Limit kita hingga ini haruslah ada gitu kan. Nah, Rx ini kan kita tadi udah dapatkan ya, dia adalah Hx per X ditambah Sx per Gx. Nah, ini bisa dicoret. Kenapa dia hasilnya 0? Karena ketika ini dia adalah bilangan 0 atau ada limitnya berupa 0, maka ini pun juga akan 0 gitu. Dan ini saling mengcancel, dia akan habis. Makanya dia hasilnya adalah 0 begitu teman-teman. Nah, selanjutnya nah, untuk mempermudah ya teman-teman, apakah
si nt ini, supaya dia kita tahu ya bisa gampang apakah dia punya garis asimtot miring. Itulah dengan cara kita ini kan ya, kita lihat dari bentuk fungsinya. Kan tadi sudah dikatakan bahwa hx-nya ini itu haruslah dia berordo 1 gitu kan. Berordo 1. Nah, untuk itu berarti hasil atau fx-nya ini itu ordonya haruslah lebih tinggi 1 dari pembaginya, atau kalau misalkan ini kita sebutkan sebagai ordonya n, m gitu ya. Nah, yang gx ini ordonya harus m-1 gitu. Jadi supaya dia punya asimtot miring, suatu fungsi rasional itu harus dia akan punya asimtot miring kalau si fungsi penyebutnya itu ordonya lebih tinggi 1 tingkat dibandingkan ordo yang bawahnya. Nah, sedangkan teman-teman bisa perhatikan fungsi kita sebelumnya, si nt ini dia itu ininya tidak berordo. Teman-teman tahu ordo ya, ordo itu adalah si x-nya. X-nya itu pangkatnya berapa gitu. Kalau misalkan kita sebutkan ordonya ordo 1, berarti pangkat X-nya itu adalah 1. Karena ini ordonya 0 kan, artinya tidak berpangkat, bukan fungsi polinom. Dan ini dia pangkatnya, atau ini bukan, ya ini bilangan atau fungsi eksponen gitu kan. Jadi tidak cocok untuk diordokan gitu. Tidak berordo. Kedua tidak berordo, dan keduanya sudah pasti tidak punya asimtot miring begitu teman-teman. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa fungsi ini cuma punya asimtot datarnya saja. Nah, selanjutnya kita akan menggambar kurvanya. Gambar kurva dari fungsi nt ini. Jadi kita akan melihat di mana, atau kita akan menggambarkan sketsa kurvanya dengan mencari nilai nt di t tentu. T tentu artinya t tertentu gitu ya. Kita coba ambil 3 titik. Di sini aku coba pakai t sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam sini gitu kan. Kita masukkan ke dalam fungsinya, didapat hasilnya itu 7, karena kita masukkan ke t-nya dia menjadi 0 dan pangkat 0 adalah 1, sehingga ketika dikalikan dan ditambahkan dengan 1 hasilnya adalah 7 gitu ya teman-teman. Kemudian untuk ini di bagian untuk t sama dengan 3 dia adalah ininya 16 gitu ya. Dia 16, mungkin teman-teman bisa cari juga, bisa dicek pakai Excel ataupun pakai kalkulator. Dan yang untuk T sama dengan 5 hasilnya adalah 24,99. Nah, teman dari sini kita bisa gambarkan kurvanya. Kita dapat nilai ini, kita dapat ini. Masih belum. Udah mau berangkat.
Dan tadi nilai asimtot datarnya adalah 25 teman-teman ya. Berarti kita bisa gambarkan kurvanya. Ini garis sumbu T-nya gitu ya. Terus ini adalah sumbu NT-nya. Nah, katakanlah ini ND 25 gitu ya. NT sama dengan 25. Dan ini T sama dengan 0 ya kan. Ini T sama dengan 0. Dan ini NT-nya 7. Kemudian ketika dia 3, dia sampai di 16 gitu. Ketika dia 5, dia sampai di 24. Nah, teman-teman bisa sambungkan gitu ya. Jadi seperti ini. Jadilah dia kurvanya seperti ini teman-teman. Jadi dia akan naik tapi dia melandai ketika mendekati 25 gitu. Atau kalau misalkan teman-teman mau lihat lebih jelas, teman-teman bisa melihat yang ini. Jadi ini adalah garis ini adalah yang ini garis asimptotnya teman-teman. Ini garis asimptotnya. Kemudian ini adalah kurvanya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita diminta untuk melihat gitu ya, berapa kira-kira nilai fungsi pertumbuhan populasi ketika T-nya itu lama gitu kan, waktunya itu sangat lama gitu kan ya. Lama tuh bisa mungkin T-nya dalam satuan tahun ya, T itu mungkin 10 tahun tuh lama juga kan, tahun kan juga lama gitu ya, 10 tahun lama, atau T sama dengan 10 juga lama, 100 tahun juga lama gitu kan. Tapi apakah ada yang lebih lama? Ada 1000 tahun, ada 10.000 tahun gitu kan ya, itu juga lama. Ya masih ada yang lebih lama gitu, dan yang paling lamanya itu adalah ya tak berhingga tahun gitu kan, tak berhingga tahun, atau di tes ketika mendekati tak hingga gitu. Atau tes sama dengan tak hingga, tapi kan nggak ada yang namanya tes sama dengan tak hingga, karena tak hingga itu bukan suatu bilangan, tapi ya dia adalah konsep aja gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau menaksir kira-kira ketika sama dengan tak hingga, yaitu ya kita cuma bisa menaksir mendekati tak hingganya aja atau menggunakan limit. Sementara tadi atau sebelumnya kita ketika mencari asimtot mendatar itu kan kita sudah masukkan kan mencari nilai limit dari NT-nya ketika mendekati tak hingga, yaitu sama dengan 25 ini. Jadilah untuk yang B jawabannya adalah 25. Nah, dari sini setelah kita tahu semua nilainya, kita bisa definisikan sifat-sifat kurvanya gitu ya. Nah, tadi yang pertama kita ketika mencari domain, kita sudah membuktikan bahwa MT itu terdefinisi gitu kan pada selang 0 sampai tak hingga gitu. Asalkan semuanya bilangan real atau T-nya adalah bilangan real, maka NT-nya akan terdefinisi. Kemudian yang
Nomor 2, kita juga bisa tadi sudah melihat N0 kurang dari N1, N0 ada 7 ya kan, kurang dari N1, kurang dari N3, kurang dari N5 gitu kan. N3 yang tadi 16, sekian, dan N5 adalah tadi 24,99 gitu kan. Dan itu menggambarkan atau memberikan gambar bahwa kurvanya ini naik, teman-teman. Kurvanya ini naik gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan itu kan yang di sini di kurva di atas itu gambarnya dia naik kurvanya seperti ini gitu kan ya, akan naik. Jadi kita bisa definisikan NT inilah suatu kurva naik gitu. Nah, selanjutnya kita uji terhadap turunan pertamanya. Jadi di uji turunan pertama ini kita misalkan ya, suatu fungsi fx itu terdefinisi pada suatu selang AB dan dia terdiferensialkan juga pada selang itu. Maka jika turunan pertamanya itu lebih besar dari 0 atau monoton atau definite positif, maka dia adalah monoton naik, dan ketika dia kurang dari 0 dia monoton turun gitu. Nah, kita teman-teman bisa coba turunkan sendiri gitu ya nilai limitnya atau fungsi nt-nya. Nanti teman-teman akan dapat hasilnya seperti ini. Dapat hasilnya seperti ini. Dan kalau teman-teman perhatikan, ya, di sebelah sini dia itu pasti positif gitu ya, pasti positif. Kenapa? Karena dia bilangan kuadrat gitu kan, dan nggak ada bilangan kuadrat yang lebih kecil dari 0 gitu. Nah, kemudian juga yang atasnya ini tidak menandakan dia itu kurang dari 0 juga, karena ini punya pangkat ya. Pangkat yang minus itu kan bukan berarti dia kurang dari 0, tapi dia lebih ke arah diubah menjadi pembilang gitu. Ini juga lebih dari 0. Artinya fungsi nt atau n turunan pertamanya ini lebih besar dari 0 atau disebut definite positif. Sehingga nt ini monoton naik gitu ya pada selang 0 hingga hingga. Nah, kemudian kita uji turunan keduanya. Misalkan fx-nya terdefinisi seperti tadi gitu ya. Turunan kedua di C lebih besar dari 0. Jika turunan kedua di C lebih besar dari 0, maka fx mencapai minimum lokal di C. Ketika di C itu kurang dari 0, dia mencapai maksimum lokal, dan ketika dia sama dengan 0, itu tandanya titik tersebut adalah titik belok kurva, sehingga tidak mencapai minimum ataupun maksimum. Nah, tapi untuk mencari nilai C-nya ini kita harus lihat dulu di mana nilai atau suatu input apa yang membuat turunan pertama di fx-nya ini adalah 0. Nah, sementara tadi kita sudah membuktikan sebelumnya bahwa nt ini tidak punya nilai 0 di turunan pertamanya. Artinya dia tidak memiliki minimal nilai maksimum atau minimum lokal gitu ya. Kita bisa simpulkan seperti itu. Nah, kurang lebih itu untuk nomor pertama.
selanjutnya di nomor kedua, nomor keduanya itu kita diberikan suatu fungsi y sama dengan 3x kuadrat plus n plus 5 di akar gitu ya, di pangkat setengah. Kita disuruh mencari atau mengkonstruksikan deret Taylor-nya dengan orde 2 di sekitar x plus x sama dengan n plus 1 dan konstruksikan aproksimasi linearnya dengan n adalah jumlahan dua bilangan terakhir NEM. Nah, kita masih sama pakai NEM itu sendiri, berarti kan n adalah 6 plus 5 sama dengan 11 dan x-nya adalah 11 per 1 sama dengan 12 gitu ya. Nah, kita masukkan ke dalam sini, didapatkanlah x-nya adalah ini teman-teman, 3x kuadrat plus 16 di akar gitu ya. Nah, selanjutnya kita turunkan. Pertama itu kita dapatkan 3x per akar 3x kuadrat plus 16, teman-teman bisa turunkan sendiri. Kemudian untuk turunkan keduanya, teman-teman bisa dapatkan hasilnya 48 per akar 3x kuadrat plus 16 pangkat 3. Nah, kemudian kita coba masukkan nilai x-nya ke dalam fungsi y-nya, kemudian turunan pertama dan turunan keduanya. Ini kita dapatkan hasil ya teman-teman. Ya, hasilnya adalah 21,116, kemudian ada 1,7 dan 0,05. Atau teman-teman juga bisa pilih yang ininya saja, yang tidak perlu diubah ke desimal, jadi cukup menggunakan bilangan ininya saja ya, rasional. Nah, setelah itu kita bisa konstruksikan deret Taylor-nya. Itu kita definisikan dulu ya, deret Taylor itu adalah TY. Deret Taylor-nya itulah TY, yaitu sebesar deret Taylor-nya adalah TY yang adalah sum atau jumlahkan ini adalah notasinya ya, notasi deret Taylor itu. Ini kalau misalkan kita jabarkan rantainya, itulah nanti akan membentuk seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita mulai R-nya itu dari 0, kita mulai N-nya dari 0 sampai ke N gitu ya. Nah, ketika R-nya itu adalah 0, berarti N-nya sini adalah 0. Kemudian di sini juga pangkatnya ini dipangkatkan dengan 0 ya. Kemudian ini adalah 1. Ini adalah ketika dia 2 gitu. Kita gerakan gitu kan, N-nya dari 0 ke N yang kita mau, dan karena ini ordernya adalah 2, berarti kita sampai 2 aja cukup. Dan dihasilkan bentuknya seperti apa, konstruksinya seperti itu ya. Kemudian tadi kita sudah mencari nilai ini, nilai ini teman-teman. Nah, itu hasil adalah yang ini dan ini gitu ya. Nah, supaya dia
errornya kecil, maka X-nya ini tetap dia bilangan real gitu kan ya. Dan X0 min X-nya itu kurang dari 1 atau selisih X0 dikurang X-nya atau yang ini. Kan X-nya itu adalah 12 ya. X0 min X atau X0 min 12-nya itu selisihnya harus kurang dari 1 gitu. Jadi X0-nya antara mungkin 13 sampai 11 gitu, supaya dia memperkecil errornya. Nah, setelah itu kan kita konstruksikan aproksimasi linearnya ya, berdasarkan deret Taylor-nya. Jadi bentuknya itulah seperti ini teman-teman, aproksimasi linear. Jadi dia harus persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu kan seperti ini ya. Nah, ini adalah pendekatan aproksimasi, berarti teman-teman harus pakai ini. Aproksimasi. Jadi teman-teman buat seperti ini. Dan ini adalah hasilnya teman-teman ya. Adalah aproksimasi linear untuk fungsi Y-nya dengan Galat error. Galat errornya kita bisa dapatkan dari belakang-belakangnya yang ini kan di data itu ada yang plus gitu kan ya. Plus ke belakang. Nah, plus ke belakangnya itu kebetulan adalah ordo 2 dari deret Taylor-nya itu. Ordo kedua. Ordo keduanya itu adalah yang ini, berarti galat atau errornya adalah yang ini. Dan supaya galat errornya itu kecil, maka X0 min X-nya harus kurang dari 1, seperti yang di sini. Nah, selanjutnya tadi kita sudah selesai dengan yang nomor 2. Dan ini adalah nomor terakhir ya, nomor 3. Kita diberikan soal, yaitu kita disuruh untuk mendesain suatu tempat makanan ringan terbuat dari aluminium foil memiliki tabung. Tabungnya ini adalah memiliki volume seperti ini teman-teman. Gitu. Dimana K adalah bilangan terakhir NIM Anda. Hitunglah ukuran tinggi jari-jari lingkaran tabung tersebut agar luasan aluminium foil yang dipakai itu minimal. Nah, kita taruh dulu ya, ini ada diketahuinya. Diketahui NIM-ku masih sama 65 akhirnya. Jadi kalau misalkan begitu K-nya adalah bilangan terakhir NIM, yaitu adalah 5. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam fungsi volumenya gitu ya. Volumenya itu kan kita tahu rumusnya adalah PR kuadrat T gitu ya. Nah, kita coba aja buat itu sebagai fungsi gitu. Kita tinjau rumus tersebut sebagai fungsi volume terhadap R gitu ya. Nah, didapatlah adalah PR kuadrat, tapi R-nya adalah variabel yang kita cari. Sama dengan 30 plus K atau K-nya adalah 5, berarti kan 35. Jadi kita bisa dapat nilai T-nya itu adalah 35 per PR kuadrat gitu. Nah, kemudian kita juga tahu nih teman-teman, jari-jari atau luas apa ya namanya itu, keliling tabung, luasan selimut tabung itu didapat dari, kan bentuknya seperti ini teman-teman ya. Nah, itu ada ini, kalau misalkan kita buat kan dia bentuknya berbentuk persegi panjang, terus ini ada lingkaran di atasnya dan lingkaran di bawahnya gitu ya. Ini luasannya itu kan PR kuadrat. Ya, ini juga sama gitu kan, PR kuadrat juga sama. Jari-jarinya sama, P-nya juga sama, berarti mereka sama. Otomatis mereka ketika ditambahkan jadinya 2 PR. Dan ini itulah sebuah persegi panjang yang tingginya itu adalah T, ini kan tingginya T ya. Dan panjangnya ini adalah
keliling dari lingkaran ini, dan keliling lingkaran itu kan 2 pi r ya. Nah, maka jadi 2 pi r T, 2 pi r dikali T itu kan panjang kali lebar kalau persegi panjang. Nah, maka kita masukkan ke sini dan kita tahu tadi T-nya itu adalah ini 35 per pi r kuadrat. Jadi kita bisa coret pi r-nya jadi sisa 1. Tinggal R-nya tinggal 1, jadilah seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, supaya luasan aluminium foil itu minimal, berarti turunan pertama untuk luasannya itu haruslah 0 gitu ya. Dan setelah kita dapatkan, kita turunkan gitu ya, terhadap R, turunannya itu adalah 4 pi R dikurang 70 per R kuadrat sama dengan 0. Nah, kita bisa pindah ruaskan ini ke sini, jadilah dia 4 pi R sama dengan 70 R kuadrat, dan yang ini bisa kita alihkan ke sana, yang ini kita alihkan ke sini. Jadi seperti ini. Kemudian kita akar 3 supaya kita dapat R-nya. Ini bisa kita coret ya, 35. Jadilah 35 per 2 pi akar 3. Dan T-nya itu kita masukkan ini ke sini gitu ya, atau di sini aja deh. Di sini kan udah ada 35 per pi akar 35 per 2 pi di kuadrat. Ini adalah hasil untuk nilai T dan nilai R. Nilai R dan nilai T. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penjelasan kalkulus satunya. Aku berharap supaya teman-teman bisa memahami terkait dengan penerapan kalkulus 1 ini ya teman-teman ya. Semoga apa yang aku jelaskan tadi bisa membantu teman-teman dalam memahami penyelesaian di kalkulus 1 besok untuk tes ya. Semangat terus teman-teman semuanya. Selamat belajar dan semoga sukses tesnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak.